Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Alhamdulillah, setiap saat kita menyebut alhamdulillah, membaca alhamdulillah. Alhamdulillah wajib dibaca, wajib disebut. Artinya kita memuji Allah. Kita memuji Allah artinya kita mengingat kita itu 24 jam menerima nikmat Allah. Bila kita ingat kita menerima nikmat, kita memuji Allah, nikmat itu akan ditambah. Baiklah ya. Renungan pagi ayat 55 surah Az-Zariyat yang kita dengar dalam salat tadi, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ayat 55 surah Az-Zariyat, wa dzakir, sampaikanlah peringatan, berilah tazkirah. Perintah ini, memberi tazkirah itu wajib. Wa dzakir, sampaikanlah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu berguna bagi orang beriman. Orang beriman tidak pernah tidak memerlukan tazkirah. Kemarin tazkirah kita tentang kesehatan fisik, tentang kesehatan fisik tidak lama dipakai doh. Jasad tidak lama dipakai. Yang akan dipakai seterusnya roh dipakai waktu hidup, dipakai sesudah mati. Kalau orang itu mati, rohnya tidak mati. Kalau orang itu mati, fisiknya tidak berfungsi lagi. Tapi rohnya berpindah ke alam roh, berpindah ke alam barzah. Subhanallah. Jadi hidup ini mengurus fisik badan, mengurus rohani. Subhanallah. Salat itu mengurus kedua-duanya. Puasa itu mengurus kedua-duanya. Subhanallah. Orang yang taat beribadat biasanya fisiknya akan lebih sehat. Orang yang taat beribadat fisiknya akan lebih sehat. Rajin melangkah ke rumah Allah, rajin tangannya pegang Quran, dia akan lebih sehat. Subhanallah. Banyak terbukti ya, teruji. Subhanallah. Kemarin tentang kanker. Setelah berlangsung kemarin pertemuan dengan Bapak itu, saya sempat ngomong dengan Bapak, ada cerita orang yang terjangkit kanker, lalu dia berobat ke luar negeri, di dalam negerinya tidak mampu rumah sakit merawat Bapak ini, berangkatlah ke luar negeri. Sampai di luar negeri, kata dokter ahli kanker, Pak, Bapak tidak perlu berobat lagi Pak. Bapak menunggu hari saja. Kalau saya obat nanti sia-sia. Duit Bapak habis, waktu habis, saya pun capek. Hasilnya tidak ada. Anda dengar cerita baik-baik ya. Cerita orang kena kanker, berobat dalam negerinya, tidak mampu rumah sakit dalam negerinya mengatasinya. Pergi ke luar negeri, ke tempat pusat kesehatan, rumah sakit yang lebih megah, yang lebih canggih. Sampai di sana dokter melihat Bapak ini tinggal sekian hari lagi usianya. Subhanallah. Lalu disuruhnya lah Bapak itu pulang. Bapak pulang sajalah ke negeri Bapak. Saya lihat Bapak ini orang yang sabar, orang yang taat, orang yang saleh, orang yang ada Allah di hatinya. Orang yang ada Allah di hatinya. Lalu dia pulang ke negerinya. Sampai di negerinya, subhanallah, dia orang tahajud. Orang ini orang tahajud, malam-malam tahajud. Jadi pas di waktu tahajud, kenapa saya tidak baca Yasin katanya. Lalu dia baca Yasin. Cobalah baca Yasin banyak-banyak di ujung Ramadan ini ya. 10 hari ke 20 hari ke Yasin, cobalah nanti berubah kondisi badan tuh insya Allah. Bapak ini baca Yasin jam 3 pagi, dibacanya 7 kali. Kalau Bapak baca Yasin berapa menit? Berapa menit?
Kalau baca Yasin berapa menit, Pak? Hah? 5 selalu cepat. 10 sederhana, 15 bisa. Kalau katalah 10 menit, 10 kali 7 70 menit, berarti sejam 10 menit. Dia baca Yasin 7 kali jam 3 pagi, 7 malam itu turut. Sesudah itu diperiksa di rumah sakit, tidak ada kankernya. Sudah berlalu sekian lama, sekian bulan, dia pergi jumpa dokter yang mengatakan dia menunggu saatnya saja. Dia jumpa dokter tuh ke luar negeri, berangkat ke luar negeri, di bawahnya dia punya dokumen-dokumen kesehatan. Ini nama Bapak? Iya. Ini nomor paspor Bapak? Iya. Oh, Bapak masih hidup? Kok masih hidup, Pak? Menurut kajian kami, penyelidikan kami, Bapak sudah tidak ada lagi ini. Apa Bapak bikin? Apa Bapak amalkan? Yasin. Yasin. Itu satu cerita. Mengatasi masalah kesehatan dengan Al-Quran. Quran tidak dibaca, kesehatan Bapak tidak akan baik. Ingin kesehatan terpelihara dengan baik, bacalah Quran. Buat catatannya, hari ini berapa Quran saya baca. Berniat mau khatam Quran. Subhanallah. Subhanallah. Itu satu cerita. Satu cerita kedua, bukan Quran, zikir subhanallah. Ini ceritanya orangnya ketemu dengan saya. Orangnya orang Indonesia. Waktu saya bertugas di Brunei, pas kuliah subuh datang bapak tuh. Bapak datang ke Brunei untuk menambah ilmu. Orangnya orang Lampung. Dia datang ke sana turis, melawat, melancong, tapi dalam rangka dakwah. Turisnya turis dakwah. Mendengar ceramah dari pagi-pagi, sesudah ceramah nangis dia. Bapak ini nangis. Saya tidak tahu dia orang Indonesia, rupanya orang Indonesia. Saya pikir dia orang Brunei karena wajahnya macam orang Brunei, macam orang Malaysia, macam orang Singapura. Ada manusia ini wajahnya macam Indonesia. Kita tengok wajahnya kita tahu dia orang Indonesia. Bapak ini tidak. Saya mendengar Bapak tadi ceramah, katanya saya nangis. Kenapa Pak? Isi ceramah Bapak itu persis berlaku terhadap diri saya. Saya pernah stroke. Saya pernah stroke waktu berangkat dari Lampung ke Jakarta dengan niat nak pergi umrah. Sampai di Jakarta saya stroke. Lalu saya masuk rumah sakit. Di hari saya nak berangkat, jadwal mau terbang ke Jeddah, masih stroke. Tapi saya bilang sama dokter, izinkan saya keluar, resiko akan saya tanggung sendiri. Saya ada Allah di hati, saya akan coba merawat penyakit saya dengan zikir. Apa dibacanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba kita baca sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, itu dibacanya. Berangkat dari rumah menuju bandara Jakarta, sampai di bandara dalam kapal terbang, perjalanannya kapalnya transit di Kamboja, di Phnom Penh, Kamboja. Jadi Jakarta, Kamboja, Jeddah. Sepanjang perjalanan dia baca zikir tadi sampai di Jeddah sehat. Sampai di Jeddah sehat, tidak stroke lagi. Kawan-kawannya kaget, loh, Bapak ini tadi pakai tongkat, sekarang sudah dibuangnya tongkatnya. Subhanallah. Orangnya ketemu saya, orangnya masih hidup, saya masih berhubungan dengan dia.
berhubungan di Facebook. Alhamdulillah. Jadi bagi yang tidak hafal Yasin, bacalah tasbih. Itu cerita kedua. Cerita ketiga, ini cerita pengalaman di Malaysia. Seorang ibu sakit, ini ibu. Lalu datang familinya, adik iparnya ketemu saya. Ustadz, tolong rawat kakak saya dulu, kakak saya sakit. Sehat satu hari, sakit lagi. Sehat satu hari, sakit lagi. Saya pergi ke rumah pemilih yang sakit. Saya suruh ibu tuh baca Fatihah, bacanya bagus, ayat kursi bagus. Beginilah Bu, kalau ibu mau sehat, kaedahnya caranya baca Qul Huwallahu Ahad, Suratul Ikhlas, baca 10 menit sebelum sholat, 10 menit sesudah sholat. Ini kaedah tidak ada saya baca dalam buku, pengalaman saya saja. Karena Suratul Ikhlas ini unik. Kita baca Suratul Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Ayo kita baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah dibaca ibu tuh 10 menit sebelum salat, 10 menit sesudah salat, 20 menit. 5 kali salat, 5 kali 20 berarti 100 menit. 100 menit berzikir Suratul Ikhlas. Sesudah 3 hari 4 hari saya ketemu dengan adik iparnya di masjid di surau. Macam mana kakak itu? Oh, sudah sehat katanya. Sudah sehat, tidak sakit lagi. Sekarang dia keenaan baca Suratul Ikhlas. Tidak berhenti bibirnya baca Suratul Ikhlas. Sebelum sholat, sesudah sholat, pokoknya tidak jemu. Tanda orang itu dijaga Allah. Orang itu kalau malas berzikir, Allah tidak akan menjaganya. Dia akan dijaga oleh musuh Allah. Dia akan dijaga oleh setan iblis. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu 3 kaidah ya. Yasin, tasbih, Suratul Ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat. Isilah hari terakhir Ramadan dengan zikir-zikir yang bermanfaat. Mudah-mudahan jadi amalan kita sesudah sesudah Ramadan. Itulah sebagai menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak kemarin tentang kanker. Kanker bisa dicegah dengan Al-Quran. Insya Allah ikut keyakinan, keberkesanan, kehebatan kalau mulai ini zikir ini sesuai dengan keyakinan orang tuh. Kalau keyakinannya maksimal, Allah akan jaga dia dengan maksimal. Kalau dia baca yakin tak yakin, tidak akan sembuh dia. Dalam hadis kudusi Allah mengatakan, Ana inda zanni abdi bi. Coba sebut, Ana inda zanni abdi bi. Ini hadis kursi. Aku, kata Allah, akan menjaga orang itu mengikut keyakinannya. Kalau keyakinannya tinggi, keyakinannya kuat, penjagaan Allah akan tinggi, penjagaan Allah akan kuat. Kalau keinginannya rapuh, keyakinannya rapuh, keimanannya lemah, penjagaan akan lemah terhadap dirinya. Jadi kuatkanlah keyakinan kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dengan maksimal. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Allahumma ij'alna minadz dzakirina lillahi dzakiran wa dzakirat. Allahumma ij'alna minadz dzakirina lillahi dzakiran wa dzakirat. Allahumma ij'alna minadz dzakirina lillahi katsiran wa dzakirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.